Ya, Anda kembali lagi di Fast Time dan masih bersama saya Sinta Zahra dan di segmen ini Mas Ai sudah menyiapkan pemaparannya sekaligus tips dan triknya dalam mengelola keuangan. Silakan Mas Ai. Sebetulnya kalau kita lihat ya tadi kita di awal sudah membahas begitu ya mengenai Ya, aturan dan juga bagaimana sih sebetulnya hutang ini apakah mhm, benar-benar bisa diwariskan ke ahli warisnya iya, sementara ada juga undang-undang yang mengatur begitu ya bahwa ahli waris ini berhak menolak warisan. Berbicara betul, warisan ini pemirsa bukan hanya tentang harta mhm, tapi ada juga hutang hutang, yang menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk turut serta melunasi begitu ya. Tapi boleh betul. kita lihat dulu di slide yang pertama, Mas Ai silakan Ya, dijelaskan. jadi di sini ada landasan hukumnya ya, Sinta. Jadi kalau misalkan, tentang utang ini bisa diwariskan, ternyata memang ada landasan hukumnya. Jadi kalau kita lihat di KUH Perdata pasal 833 dan 1100, itu secara summary disimpulkan bahwa utang itu bisa dialihkan ke ahli warisnya, gitu. Bahkan di KHI ya, Kompilasi Hukum Islam di pasal 171 di situ ya, dijelaskan kalau pemenuhan kewajiban itu didahulukan sebelum harta waris dibagikan. Jadi kewajiban ini kan identik dengan utang gitu ya. Jadi tetap harus dilunasi terlebih dahulu baru nanti hartanya dibagi gitu ya. Nah, next tapi ada juga poin yang membuat ahli waris bisa mungkin sedikit bernapas lega. Jadi di pasal 1032 KUH Perdata di situ dijelaskan gitu ya. Jadi ahli waris itu tidak wajib bayar utang dan bebannya kalau bebannya itu lebih dari harta peninggalan warisan. Jadi mereka bisa menolak gitu ya. Jadi bisa menolak, mengajukan pengadilan misalkan dia bisa tidak mau menerima warisan itu. Tapi tidak hanya utangnya, tapi ya asetnya juga dia tidak boleh terima gitu ya. Atau ahli waris ada juga yang bisa menerima gitu ya warisan utang, tapi dengan catatan misalkan boleh deh gitu gue bayarin utang misalkan almarhum bapak atau ibu gitu ya selama sesuai dengan kemampuan karena biasanya kan kalau di agama Islam gitu ya Iya. ya utang itu kalau meninggal kita kan biasanya kan harus dilunasi gitu ya ahli warisnya gitu kan atau bisa juga misalkan dia tidak menerima sama sekali atau dia menerima sepenuhnya gitu ya, ya selama memang dia memang berniat untuk melunasi utang-utang yang memang dimiliki oleh si eh, pewarisnya tersebut. Gitu. Jadi secara undang-undang seperti itu, Baik, Sinta. jadi selain daripada ada aturan di perundang-undangan KUH Perdata yang mengatur, tapi Hmm. juga mungkin di aturan agama Islam begitu Ya, ya bahwa ahli waris ini memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang dari almarhum dan betul. juga almarhumah Iya, begitu jadi ya. secara hukum negara dan hukum agama ya, dalam hal ini konteksnya agama Islam ya, itu memang ada gitu. Baik, sekarang kita lihat di slide selanjutnya ini mengenai langkah untuk bisa keluar dari jeratan utang nih pemirsa. Mungkin boleh didengarkan begitu ya untuk tips dari Mas Ais Iya, sendiri sebetulnya seperti apa sih? Karena kita kadang-kadang kalau sudah terjebak dalam utang ini iya. nampaknya memang sulit gitu ya Sulit. untuk bisa keluar gitu Mhm. Mas Ais. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kalau misalkan kita kondisinya nih, misalkan kita sudah terjerat hutang gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus atur pengeluaran karena ini paling penting. Jadi bagaimana kita bisa membayar hutang kalau pengeluarannya terlalu besar gitu. Jadi harus kita atur. Yang pertama harus kita atur apa? Rantai faktor ya, pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak urgent, tidak terlalu penting gitu ya. Biasanya pengeluaran untuk gaya hidup gitu ya, untuk lifestyle dan segala macam ya kita hilangkan sama sekali kalau misalnya hutangnya sudah sangat menumpuk gitu ya. Yang kedua, kita harus tunda nih rencana-rencana besar gitu ya, sementara sampai hutangnya lunas gitu ya. Misalkan, oh pas banget lagi mau renovasi rumah gitu, atau pas banget lagi mau ngambil KPR atau apapun itu, ya kita tunda dulu. Jadi kalau hutangnya udah terlalu besar ya kita lunasi dulu hutangnya gitu. Yang ketiga, tekan pengeluaran rutin nih mau nggak mau nih. Jadi kita harus cari bagaimana caranya substitusinya. Misalkan biasanya ke kantor naik mobil pribadi gitu ya, cost-nya itu misalkan sehari 100.000 gitu ya. Ya udahlah sementara waktu karena utangnya lagi banyak ya kita Ke naik transportasi transportasi umum ya. umum, Sekarang naik sudah banyak pilihan juga iya, ya. naik busway, naik MRT, LRT gitu kan yang lebih murah gitu ya. Mau nggak mau gitu ya untuk menekan pengeluaran. Misalkan tadinya budget entertain-nya kayak langganan streaming segala macam ya dihilangin dulu deh sementara gitu ya. Ya. Nonton TV aja lah gitu, nonton CNBC gitu misalkan yang gratis gitu ya. Banyak tips juga ya, Iya banyak punya tips tips keuangan ya. juga gitu kan. Makan biasanya seminggu berapa kali pesen di restoran gitu atau ke restoran ya Bawa sementara bekal ya. bawa bekal masak dulu deh gitu ya untuk menghemat. Jadi memang ini 3 hal yang harus diatur di pengeluarannya gitu. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah kita harus maksimalkan aset. Jadi setelah bebannya mengecil atau lebih ringan, mau nggak mau pembayarannya harus kita tekan lebih besar gitu ya. Pertama ya kita kalau udah terpepet banget ya kita jual aset berharga nih Mbak Sinta ya. Apa yang kita punya misalkan paper aset ataupun aset sektorial yang memang bisa kita jual untuk melunasi utang, ya silakan gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya kita misalkan adanya misalkan kontrakan gitu ya, maksimalkan pendapatan aset produktifnya untuk bayar utang juga nggak masalah juga gitu. Atau mungkin
ya kita mau nggak mau harus tunda investasi dulu gitu. Jangan sampai nanti malah semakin menumpuk utangnya atau semakin menggulung. Jadi 2 poin besar ini yang harus kita lakukan kalau memang kita udah terjerat utang yang luar biasa besar gitu ya untuk sementara waktu. Karena utang ini memang di pilar perencanaan keuangan ini harus yang pertama kali diselesaikan sebelum masuk ke pilar-pilar perencanaan keuangan berikutnya. Karena bunga juga berjalan sebetulnya. Bunga berjalan gitu. Jadi ada compounding interest yang bunga berbunga itu, yang bunga majemuk itu juga sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita makin lama melunasinya gitu. Baik, artinya jual aset berharga, memaksimalkan mendapat aset produktif dan juga tunda untuk investasi. Kita Betul. harus tahu ya skala prioritas Skala ya, Mas prioritas, Said. betul. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya nih, bahaya menumpuk atau membiarkan utang nih. Iya. Mungkin boleh dijelaskan, Mas Nah, Said? ini yang paling penting juga nih ya, kalau kita banyak utang, apalagi utangnya udah menumpuk gitu ya, sudah lewat jatuh tempo, yang pasti yang pertama apa? Emosional kita terganggu. Pasti kepikiran nih, dikejar-kejar debt collector, harta habis buat bayar ngelunasin utang, hidup jadi nggak tenang, kepikiran terus, wah utang gue masih segini, gue harus bayar segala macam. Otomatis apa? Emosionalnya bisa terganggu gitu ya, bisa depresi, bahkan ya itu tadi kalau yang sudah parah bisa bunuh diri gitu kan. Itu juga jadi suatu hal yang sangat menyeramkan gitu ya. Ya. Yang kedua ya tadi juga sudah dijelaskan di awal ya, skor kreditnya akan buruk gitu ya. Kalau skor kredit buruk ini apa? Kita nggak bisa lagi atau sulit Susah untuk dipercaya ya. iya mengambil utang lagi. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sekarang sudah menggunakan skor kredit atau credit scoring itu slik untuk menerima karyawannya Iya. gitu ya. Jadi karir kita bisa Punya hutang terhambat. apa enggak nih karyawannya ya? Punya utang atau enggak, terlibat kredit macet atau enggak, biasanya Iya. seperti itu. Ya, yang ketiga ya aset kita nggak berkembang gitu ya. Jadi boro-boro kita ngumpulin aset gitu, yang ada uang kita habis buat bayar utang. Nah, ini juga bahaya juga. Nah yang ketiga nih yang paling parah juga, terjebak di lingkaran setan. Biasanya orang karena nggak punya aset, pendapatan juga minim, akhirnya gali lubang tutup lubang. Utang dibayar dengan hutang, tapi bukannya lunas, malah semakin Tambah besar. masalah. Iya, nambah masalah karena utangnya bunga berbunga gitu ya. Iya. Dan ini bunga makin besar, akhirnya tidak bisa lunas-lunas, akhirnya puter-puter aja di situ kan. Iya. Utang terus sampai dia meninggal, mungkin dia nggak Dan akan ini nih lunas. yang paling Dan ini paling sangat mengkhawatirkan ya. mengkhawatirkan, ahli waris jadi ikut menanggung juga. Ini Ya, jadi jadi bahayanya kalau kita menumpuk atau membiarkan hutang gitu ya. kembali lagi ke persoalan awal ya, artinya Iya. skala prioritas Skala gitu prioritas, ya. betul. Artinya mungkin yang biasanya belanja atau shopping diutamakan untuk menyelesaikan hutangnya dulu supaya tidak gali lubang tutup lubang gitu ya. Nanti bunga-bunganya terus Betul. bertambah. Nah, ini juga Mas ini do's and don'ts agar tidak terjerat utang. Walaupun kita juga sama-sama menyadari ya, kan selalu ada momen-momen atau keadaan-keadaan di mana memang kita sebenarnya tidak mau berhutang, Ya, tapi keadaan atau situasi apalagi di masa seperti sekarang ya kita sedang berada di masa sulit gitu. betul. Artinya mungkin ada sebagian dari kita yang dengan sangat terpaksa meminjam hutang gitu. Iya. Tapi hal apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya benar-benar, aduh aku harus ngutang nih. Iya, gitu. iya. Jadi sebelum kita berhutang atau sebelum kita terjerat hutang, yang harus kita lakukan pertama adalah ini, dus-nya adalah kita perkuat cash flow-nya sama dana darurat. Ini penting sekali. Jadi biasanya orang yang berhutang itu karena dia cash flow-nya nggak bagus. Cash flow-nya minus gitu, atau cash flow-nya kurang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya gitu ya. Lebih bahaya lagi kalau orang yang berhutang itu dia nggak hanya untuk operasional hari-hari tapi untuk gaya hidup. Nah ini lebih parah lagi gitu. Jadi makanya cash flow ini dan dana darurat menjadi penting. Cash flow untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya operasional harian gitu ya. Dana darurat ini untuk mengantisipasi kalau kejadian terburuk terjadi. Misalkan tiba-tiba dia di layoff dari tempat kerjanya atau penghasilan tiba-tiba berkurang ataupun hilang. Dana darurat ini bisa digunakan untuk melunasi utang gitu. Yang kedua, ya perbesar tanggungan asuransi. Ini proteksi ini juga penting. Kenapa? Karena biasanya memang biaya kesehatan dan juga proteksi ini sangat besar gitu ya buat setiap orang gitu. Kalau misalkan kita nggak punya proteksi yang memadai, ini juga bisa jadi isu untuk menutup cash flow kita yang memang tadinya positif bisa jadi negatif gitu ya. Nah, yang ketiga, perbanyak investasi. Seiring dengan investasi kita semakin besar, otomatis kan kita bisa menutupi tujuan-tujuan keuangan kita, baik itu yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tanpa harus berhutang ya Mbak Sinta. Jadi daripada kita hutang, mendingan kita investasi dulu. Nanti kita pengen beli apa, ya udah kita pakai uang cash yang memang kita miliki tanpa harus berhutang gitu ya. Itu dus-nya. Nah, don't-nya ini yang juga penting adalah jangan pernah gaya hidup konsumtif, apalagi besar pasak daripada tiang gitu ya. Kadang-kadang kan orang gaji 10 juta Maksain ya. tapi gaya hidup 100 juta gitu kan. Nah, Iya. ini yang jadi bahaya Jangan kan. memaksakan, Betul, terlalu memaksakan ini nggak boleh juga. Yang kedua adalah menyepelekan latte faktor. Ini kadang-kadang juga menjadi penyakit di kalangan generasi milenial ataupun Gen Z gitu ya. Karena udah kebiasaan gaya hidup sama teman-temannya di kantor ataupun di kampus atau dimanapun. Oke, ngopi tiap hari misalkan ke coffee shop gitu ya. Sehari 100.000, kecil kok sehari cuma 100.000. Tapi kalau ditumpuk setiap hari, ya itu bisa jadi besar juga gitu ya. Dan bahkan bisa menjadi dampak buruk buat cash flow kita gitu. Yang ketiga,
Nah ini jangan sekali-kali menutup hutang dengan hutang. Anggapannya kita akan selesai masalah satu, tapi datang lagi masalah yang lain, dan apalagi Iya. bunganya mungkin bisa jadi lebih besar gitu. Karena kita terdesak untuk menutup hutang, kita ambil hutang yang lain, tapi bunganya lebih besar. Ini kan malah jadi semakin bahaya juga gitu. Baik, Nah itu tipsnya. baik, jadi artinya jika bisa begitu Ya, ya dari setiap kita, setiap penghasilan ini memang disisihkan ya. Pentingnya juga betul. kita untuk bisa terus mengatur keuangan ya Ya, Mas Aye. Artinya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, apalagi kita terjerat utang yang kemudian semakin banyak bunga yang harus kita bayarkan, tentunya ini akan semakin besar beban kita yang harus ditanggung gitu ya. betul. Makin banyak nih Iya, beban kita gitu kan untuk membayarkan hutangnya lalu juga untuk iya, membayar bunganya juga ya Mas iya. Ai. Terima kasih Betul. banyak Mas Ai untuk Sama-sama Mbak Sinta. pencerahannya dan juga penjelasannya begitu ya. Semoga di antara kita semua semakin sadar begitu ya bahwa hutang ini tanggung jawabnya besar sekali Betul. begitu ya, dan kita juga harus terus sadar bagaimana pentingnya untuk terus membaca begitu ya. Kita Hmm, lihat pinjol dan juga bank seperti apa sih syarat-syaratnya begitu ya, betul. apakah ini bunganya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah atau OJK.